Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahibul bait atau tuan rumah yang mana pada malam hari ini telah menyediakan tempat untuk kita pengajian rutinan kita. Mudah-mudahan rumah yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Rasulullah, kemudian dikaji ilmu dan pembacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah itu akan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan kembali pengajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana masih berbicara pada pasal yang ketujuh, yaitu tawakal. Kemarin kita membahas tentang jangan sampai kita disibukkan oleh nafsu. Kalau bisa, kata Al-Imam Mansur Al-Hallaj mengatakan, kalau bisa kita itu yang menyibukkan nafsu itu. Jangan nafsu menyibukkan kita. Artinya kita yang mengatur waktu, bukan kita yang diatur sama waktu. Khususnya dalam kitab kita ini kepada tolabul ilim, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu harus menyibukkan dirinya pada belajar dan kepada berbuat amal-amal kebaikan dan bermanfaat. Nah, kalau kita sibuk dengan belajar atau sibuk beramal kebaikan atau sibuk melakukan perkara yang bermanfaat, maka kita itu telah menyibukkan waktu, bukan kita yang disibukkan oleh waktu. Nah, itulah penjelasan daripada perkataan Al-Imam Mansur Al-Hallaj. Nah, masuklah kita kepada pelajaran hari ini, yaitu tentang masih pada masalah tawakal, yaitu perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minad dunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah." Kata Rasulullah, sesungguhnya daripada dosa ada sesuatu dosa yang tiada menghapuskan akan dia melainkan cemas atau kegundahan mencari nafkah. Ini bagi penuntut ilmu ya. Kalau orang yang sudah berkeluarga lain lagi ceritanya. Kalau orang sudah berkeluarga, apalagi dia seorang suami, dia wajib mencari nafkah. Tapi kalau masih duduk di tolabul ilim, duduk menuntut ilmu, maka kita jangan cemas atau gundah dalam mencari nafkah. Nah, karena kata Rasulullah, ya, dosa yang tiada menghapuskan akan dia, ya, melainkan rasa cemas dan kegundahan tadi. Maka yang dikehendaki daripadanya ialah qadar atau ukuran, ya, kecemasan yang tidak mencidrakan dengan segala amal akhirat dan tidak membimbangkan akan hati, akan sebagai bimbang
yang mencidrakan bagi hadir hati pada waktu sembahyang. Ini kalau kegundahannya tuh, kecemasannya itu tidak mengganggu hatinya dalam beribadah kepada Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mengganggu konsentrasinya, khusyuknya di dalam sholat, nah ini ya, ini yang tidak boleh. Maka ini qadar atau ukuran cemas dan qasad daripada amalan akhirat. Boleh, tapi jangan menciderai, jangan mengganggu daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita cemas mencari nafkah tuh, mencari penghasilan ya, tapi jangan sampai kecemasan itu mengganggu ibadah kita kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Maklum manusia nih ya, kalau duitnya habis pasti cemas, pasti gundah, pasti pikirannya risau. Tapi jangan sampai kerisauan itu terbawa-bawa di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh tidak, artinya mesti bagi orang yang menuntut ilmu daripada mensedikitkan urusan yang berhubungan dengan dunia. Nah, bagi kita yang menuntut ilmu, khususnya yang masih belajar di pondok pesantren kah, di sekolah kah, yang masih duduk dalam thalabul ilm, itu hendaknya ia mensedikitkan daripada urusan dunia. Apa urusan dunia? Makanya kalau di pesantren tuh HP disita, tidak boleh main HP, karena HP ini adalah urusan dunia. Nah, kalau yang kita bebas di luar nih, macam mana? Tidak ada peraturan sekolah atau peraturan pondok ya. Nah, maka sedikitkanlah, minimalkanlah, lebih banyak kita itu dalam belajar daripada kita menggunakan atau bermain-main, main handphone, main internet dan lain sebagainya. Kalau kita masih di thalabul ilm ya, bukan dilarang sama sekali, tapi mensedikitkan. Harus belajar itu yang diutamakan, sedangkan yang tadi itu menuntut urusan dunia tadi, ya itu sedikit saja, sekedar saja. Jangan itu yang dominan, jangan itu yang lebih banyak, tapi belajar kita sedikit. Nah, itu mesti itu katanya di dalam menuntut ilmu. Kalau kita masih duduk di menuntut ilmu, lain orang bisnis ya. Kalau orang sudah mencari nafkah, tidak lagi diduduk di thalabul ilm, mereka memang 24 jam harus masalah handphone, harus online terus harus on time, harus selalu Tapi kalau kita masih duduk menuntut ilmu, kita ini rata-rata ya, yang muda-muda masih sekolah tuh, yang duduk menuntut ilmu tuh yang masih sekolah tuh, maka sedikitkan daripada perkara dunia. Dengan kadar atau ukuran kuasanya. Dan karena inilah para ulama memilih untuk berdagang. Nah, ada ulama yang berdagang ya. Dan tidak boleh tidak bagi thalabul ilmi daripada menanggung susah payah dan letih pada perjalanan menuntut ilmu. Nah, ini para pedagang tuh, para ulama tuh banyak memilih berdagang. Makanya Ustadz Habaib tuh banyak dia berdagang. Karena berdagang nih agak kurang sedikit ya pengaruh daripada dunia. Sekaligus juga kalau diniatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niatkan mengikuti jejak Rasulullah dalam mencari nafkah dengan berdagang. Itu ulama begitu. Tapi kalau perkara yang lain, profesi yang lain, nah itu bekerja, jadi pekerja, jadi karyawan, nah itu susah kita. Nah gitu maksudnya kalau dia seorang ulama. Tapi kalau orang biasa ya tak ada masalah. Kalau dia ulama, Imam Abu Hanifah tuh dia ulama sekaligus pedagang juga. Ya, pagi dia buka toko. Imam Abu Hanifah tuh ulama besar, Imam Madzhabul Arba', termasuk Imam Mujtahid. Ya. Nah itu beliau berdagang, pagi-pagi buka toko, nanti zuhur salat masjid beliau. Ya, nanti berdagang lagi, nah nanti baru ngajar. Al-Imam Abu Hanifah, dua-duanya beliau lakukan ya. Dan semestinya tidak boleh tidak juga bagi thalabul ilm
orang yang menuntut ilmu daripada menanggung susah payah dan letih pada perjalanan menuntut ilmu. Nah, jadi kalau orang yang menuntut ilmu tuh jangan kita berpikir enak begitu ya, nyaman, susah ya. Orang-orang yang berhasil ketika menuntut ilmu pasti dia akan merasakan susah payah di dalam menuntut ilmu. Bisa susahnya tuh berjalan ya. Al-Imam Asy-Syafi'i itu jadi orang besar terkenal. Itu beliau sampai mati masih menuntut ilmu. Berjalan ya dari Baghdad ke Mesir, dari Mekah, dari Madinah tuh ke Baghdad. Kadang ada pakai kuda, kadang pakai onta. Zaman dulu tak ada mobil. Berjalan kaki berapa hari baru nyampe, berapa bulan, berapa minggu. Perjalanan beliau untuk apa? Untuk mencari hadis, untuk mencari ilmu. Ini Imam Asy-Syafi'i. Tengok susahnya. Haus, apalagi kalau kita di sini tidak ada berjalan ya, menuntut ilmu masih pakai kendaraan, ya enggak? Masih enak pakai motor, terus langsung. Tapi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, mereka letih, capek. Ada yang jalan kaki sampai berapa hari untuk cuman menemukan satu hadis. Belajar satu hadis daripada para sahabat. Cerita Imam Malik tuh, Imam Malik itu murid istilahnya gurunya, beliau itu adalah guru Imam Syafi'i. Kan beliau mencari hadis kepada para sahabat Rasulullah. Rasulullah masih hidup, kan sahabat yang merekam, sahabat yang mencatat, sahabat yang menghafal apa yang dikatakan oleh Rasulullah berupa hadis tadi. Nah, Imam Malik ketika ingin mendapatkan hadis dari Rasulullah itu melalui sahabat, karena beliau nih tabi'in, beliau generasi ke berapa begitu, masih ketemu sama sahabat, Jadi beliau mengumpulkan hadis untuk mengarang kitab Al-Muwatta yang terkenal tuh, Kalau kitab Muwatta tuh karangan Imam Malik yang terkenal tuh, kumpulan hadis-hadis. Beliau pernah datang kepada salah seorang sahabat Rasulullah. Pas datang tuh sahabatnya lagi tak enak lagi kurang nyaman begitu, agak marah-marah lah begitu, hati itu lagi kurang nyaman. Imam Malik datang ke situ, mau minta hadis dari sahabat tadi, minta kalau dia ada menyimpan hadis Rasulullah SAW, menghafal hadis Rasulullah. Dalam keadaan kurang nyaman, bersabar Imam Malik tadi, nunggu sabar sampai sahabat tadi mau memberikan. Sempat ditolak, aku udah minta hadis, aku tidak mau ngasih, belum mau ngasih karena lagi pikiran tuh lagi tidak enak, kan bisa kadang-kadang kita datang kepada guru, kepada siapa, guru tuh lagi tak enak pikirannya, kadang dia tidak mau ngasih, nanti tunggu dulu, tunggu, tahan, sabar, menunggu Imam Malik. Nah, itu beda jauh dengan kita, kita jarang begitu, menunggu minta ilmu ke rumah guru, jarang. Nah, ini kalau orang ulama terdahulu susah payah mereka, perjalanan sampai berapa hari ke sana kemari untuk mencari ilmu. Nah, ini harus payah, harus letih, melalui perjalanan ketika menuntut ilmu. Seperti barang yang telah berkata Sayyidina Musa alaihi salam, Nabi Musa pernah berkata pada waktu berjalan menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Nabi Musa nih, beliau pernah ditanya sama umatnya, wahai Musa, wahai Nabiullah Musa, pernah ada tak lagi orang yang lebih hebat daripada kamu? Begitu ditanya sama kaumnya. Kata Nabi Musa, tidak ada, untuk saat ini akulah yang hebat. Ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ada yang lebih hebat daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Maksudnya tuh bukan hebat Nabi Khidir pada Nabi Musa, tidak. Ada sesuatu ilmu yang ada pada Nabi Khidir tapi tidak ada di Nabi Musa. Disuruh oleh Allah dalam Al-Quran tuh Nabi Musa tadi tuh untuk menemui Nabi Khidir. Nah, menemui Nabi Khidir ini luar biasa teruknya beliau, luar biasa perjalanannya sampai ke pinggir laut, pinggir pantai baru ketemu, perjalanan yang sangat jauh Nabi Musa tadi. Apa kata Nabi Musa? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Itu dalam Al-Qur'an nih. Artinya kata Nabi Musa, sungguh benar-benar kami telah merasakan kepayahan
kesusahan dalam perjalanan kami ini, maksudnya dia menuju atau ingin menemui Nabi Khidir. Ya, tak perlu diceritakan lagi cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa ya. Sudah tahu semua macam mana teruknya pelajaran Nabi Khidir itu. Ya, Nabi Musa sampai tidak sabar. Nah, karena Nabi Khidir ini ahli hakikat. Nabi Musa ahli syariat. Nah, ya, itu ya. Artinya Nabi Khidir tuh punya ilmu yang apa? Membaca, bisa tahu tentang kejadian yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang gaib tuh tahu beliau. Nah, itu Nabi Khidir. Dan tiadalah diceritakan daripada yang demikian pada lainnya, yakni pada lain daripada berjalan menuntut ilmu, daripada sekalian perjalanan. Sesungguhnya telah mencapailah kita daripada musafir kita ini akan letih, supaya diketahuilah bahwa musafir belajar itu tiada sucilah daripada letih, tiada sunyilah daripada letih, karena bahwasanya menuntut ilmu itu pekerjaan yang sangat besar dan mulia dan tidak terlebih afdal daripada berperang, dan demikianlah pendapat para ulama. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada berperang, jihad fisabilillah. Nah, jadi kalau umuran kita ini bagus kita banyak-banyak menuntut ilmu aja, tidak usah ikut-ikut jihad, tidak usah ikut-ikut perkara-perkara berperang misalnya, tidak usah ikut-ikut itu. Ya, menuntut ilmu lebih utama. Itu dijelaskan di dalam sini. Perbanyak ilmu, perkaya ilmu, banyak belajar, itu lebih baik. Ya. Nah. Bermula pahala itu atas kadar niat, maka siapa yang sabar atas demikian, maka niscaya mendapatlah ia bagian daripada lezatnya ilmu. Nah, jadi segala perkara innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ingin mendapatkan lezatnya ilmu, perbaiki niat ketika menuntut ilmu. Kalau niat kita untuk dunia, tidak dapat apa-apa. Ya, dapat dunianya, dapat kemasyhurannya, dapat kemuliaan di dunia saja, tapi kelezatan ilmu tidak bisa kita dapatkan. Yang lebih tinggi daripada kelezatan dunia, lezat ilmu itu lebih tinggi daripada kelezatan dunia. Dan karena inilah Muhammad bin Hasan apabila belajar ia sampai larut malam dan menemukanlah ia jawaban yang muskil, perkara yang sulit, dan dia berkata, di manakah segala anak-anak raja dibandingkan daripada ini kelezatan yang aku rasakan. Nah, jadi Imam Muhammad bin Hasan itu beliau ini pernah belajar sampai larut malam. Sampai larut malam, bukan belajar tapi mutolaah kitab, tapi yang dia mutolaah itu tak paham artinya. Muskil, sesuatu yang sulit dipecahkan, tak paham beliau. Sekali terpecahkan masalah tuh luar biasa, lebih tidak ada bandingannya. Anak raja itu tidak bandingannya. Anak raja itu kan enak dah jadi anak raja. Jangankan jadi anak raja, anak bupati aja enak, anak camat aja enak. Segala sesuatu keinginan bisa terpenuhi. Anak raja enak kan? Mau ini ada, mau itu ada, mau apa segalanya ada. Anak raja, anak pejabat aja enak sudah, apalagi anak raja. Tapi kata Imam Muhammad bin Hasan itu yang enak, anak raja tadi itu tidak ada bandingannya dengan lezatnya ketika kita mendapatkan pemahaman sesuatu yang sulit daripada kita belajar tadi, kemudian terpecahkan masalah itu, paham kita, itu lebih baik daripada, lebih enak, lebih lezat daripada menjadi anak raja. Nah itu ya. Nah, kalian belum bisa merasakan kalau belum dapat nikmatnya atau lezatnya ilmu, tidak bisa belum merasakan. Tapi kalau sudah bisa merasakan, nanti ada tuh masanya. Terkumpul ilmu yang banyak penuh.
Kita dapat dari majelis ini, majelis ini, majelis ini, ustadz itu, ustadz ini, dapat ilmunya semuanya. Nah, kemudian kita melihat satu perkara, permasalahan, kita pelajari, kemudian terpecahkan segala permasalahan itu. Nah, betapa nikmatnya, betapa lezatnya. Nah, itu tadi ya. Dan seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu bahwa jangan bersibuk ia dengan sesuatu yang lain. Wallahu a'lam bissawab.